yang terutama saya konsumsi. Jadi saya mengucap syukur ya, terima kasih sekali. Di sini ada Bapak Haryanto yang pertama kali memperkenalkan saya produk ini, kemudian saya bertemu dengan Pak Agus juga, dan kemudian saya bisa bertemu dengan Dokter Yudi, Dokter Ngurah, sempat sedikit bertanya tentang kondisi seorang yang mengalami gagal ginjal, begitu Bapak Ibu. Nah, saya adalah seorang yang mengalami gagal ginjal stadium akhir, di mana seharusnya cuci darahnya itu 3 kali. Tetapi karena BPJS tanggungan hanya 2 kali, yaitu memang yang rata-rata pasien gagal ginjal stadium akhir itu jalani 2 kali seminggu. Bapak Ibu, ya, terima kasih. Lebih keras. Di awal saya mengalami ini Bapak Ibu ya, 1 tahun sampai 3 tahun pertama, saya harus akui mungkin reaksi itu tiap orang berbeda. Artinya kekuatan tubuh setiap orang itu berbeda Bapak Ibu. Saya termasuk yang sangat lemah sekali fisiknya. Apalagi Bapak Ibu tahu saya kecil, kurus ya, dengan tensi yang sampai mencapai 230, 240, sistoliknya, diastoliknya itu mencapai 130. Nah itu sangat sulit sekali bagi saya di awal perjuangan saya. Jadi berbagai hal, kalau sudah yang namanya tekanan darah tinggi, pada akhirnya juga berpengaruh kepada jantung ya, jantung mengalami pembekakan dan akhirnya mengalami sedikit kebocoran, lalu timbullah masalah yang lain Bapak Ibu. Nah kemudian saya juga merasakan saya tidak pernah punya MAH, yang namanya MAH kronis itu. Tapi entah bagaimana ujung pangkalnya saya tidak tahu asal dari mana, apakah ada pengaruh dari obat tensi atau apa, saya tidak tahu. Tetapi sepanjang saya mengalami gagal ginjal itu setelah kurang lebih 2 tahun, hampir 3 tahun, tiba-tiba saya mengalami MAH kronis ini. Dan MAH kronis ini sangat memicu sekali ya, tensi itu menjadi naik lebih tinggi lagi, khususnya ketika saya selesai cuci darah. Pada waktu itu Bapak Ibu, saya mengalami banyak sekali permasalahan ya, ketika saya harus pulang dari cuci darah itu harus menahan sakit kepala yang luar biasa karena tensinya terlalu tinggi, belum lagi MAH-nya ya yang kambuh setiap cuci darah karena heparin masuk, yaitu ada pengaruh katanya begitu ya. Nah saya terus terang tidak bisa berbuat apa-apa. Obat apapun itu untuk menahan rasa sakit kepala rasanya nihil begitu Bapak Ibu. Dan saya tidak sanggup, tetapi saya termasuk orang yang bersyukur karena bagaimanapun saya tahu situasi itu berat. Saya berusaha menata diet makanan saya yang saya tahu ini dilarang, ini tidak boleh, ini takarannya harus bagaimana. Saya kejar itu sebelum saya mengenal produk SOP ini. Nah kemudian pertama kali itu kalau tidak salah bulan Oktober ya Pak Arianto ya, saya mengikuti seminar ini pertama kali. Bapak Haryanto yang kebetulan duduk di depan ini, beliau yang mengundang saya di sini, dan pertama kali saya mendengarkan pengenalan produk Salmon Ovari Peptide ini untuk kali pertama. Seperti orang pada umumnya mungkin Bapak Ibu, saya skeptis karena saya tidak pernah mencoba suplemen sebelumnya, tapi pernah dengar nama ini, nama itu, ada banyak sekali kan. Tapi saya pikir kondisi saya ini sudah parah, tidak mungkin saya lagi apa lagi ini yang datang, suplemen macam apa lagi ini. Saya sudah pikiran pertama, mungkin kita buang-buang uang aja lah untuk ini, apa gitu. Tapi setelah saya dengarkan ini, saya simak baik-baik, saya berusaha pakai ya, logika hikmat kita coba pakai. Ini leading brand ya, Japan leading brand, the most leading brand. Saya berpikir ya kalau Jepang memang rata-rata apa sih yang remeh gitu loh produknya, itu saya pakai patokan. Lalu kemudian bahan dari suplemen ini juga jelas, selaput telur salmon atau ya dari telur salmon lah katakan begitu.
gitu ya. Lalu di sanalah saya mengambil keputusan, apa salahnya saya mencoba. Saya selalu lakukan yang terbaik. Artinya semasa saya mengalami bisa dikatakan apa ya, guncangan secara psikologis juga, karena penderitaan yang setiap minggu saya harus terima Bapak Ibu. Habis cuci darah, belum cuci darah sudah tensi tinggi begitu ya, sudah minum obat tensi juga tetap begitu aja. Itu kan berpengaruh pada psikologis kita. Jadi saya nihil waktu itu. Jadi setelah pengenalan produk ini saya pikir saya akan lakukan yang terbaik. Saya coba saja. Jadi hari itu bulan Oktober 2019 saya mengambil keputusan untuk membeli memang satu paket, karena sebelumnya saya sempat mendengar penjelasan di sini melalui para dokter ya, bahwa produk ini memang dirancang 1 bulan penyesuaian untuk yang pertama begitu dok ya, kalau saya tidak salah. Nah saya pikir ya 1 paket, 2 box saya ambil dan saya konsumsi 3 hari pertama itu 1 saset. Melewati 3 hari pertama saya mulai konsumsi 2 saset pagi dan sore sampai 1 minggu pertama Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah 1 minggu pertama saya konsumsi 3 saset. Nah perubahan apa yang saya alami di dalam kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan itu drastis sekali. Pertama stamina saya yang namanya cuci darah, setelah cuci darah itu pasti stamina sudah drop, kemudian pusing ya, oleng, sulit, mesti harus istirahat dulu saya kalau mau pulang ya, harus diam dulu, dan itu kondisi sudah wajah itu sudah tidak ceria lagi Bapak Ibu, betul-betul lemah sekali kondisi. Nah 1 bulan saya mengkonsumsi ini, saya sendiri kaget dengan kondisi saya, jujur saja. Pada waktu itu saya setiap pulang cuci darah tidur tidak bisa, harus sampai matahari terbit orang tua saya standby untuk pegang terus kepala saya, urut terus, karena saya tidak bisa tidur. Orang tua saya juga stres karena dia harus melihat saya terus, harus urut terus sampai pagi, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau lepas tangan itu artinya saya akan benturkan kepala saya di tembok, karena terlalu sakit sekali Bapak Ibu, dan itu membahayakan sekali. Kalau saya sudah tidak pakai akal sehat lagi untuk ambil tindakan begitu. Kemudian 1 bulan pertama saya konsumsi ini, saya merasa kok habis cuci darah ini lancar, tidak lagi rasakan sakit. Sakit itu hilang, jujur dia berkurang waktu 2 minggu pemakaian. Setelah 1 bulan dia total hilang Bapak Ibu, total hilang. Tensi saya pada waktu itu masih agak tinggi sedikit, tetapi saya tidak merasakan sakit lagi. Lalu kemudian stamina itu sangat baik, sehingga pulang dari cuci darah itu saya masih sempat ada peribadahan yang biasanya saya tidak mungkin ikuti, saya ikuti. Saya mengiringi dengan alat musik. Kemudian saya lagi yang pergi mencari untuk jamuan makan malamnya, bolak-balik saya waktu itu, dan mengatur sampai akhirnya jam 11 malam saya baru masuk kamar istirahat. Nah kemudian tadinya mah itu saya sudah harus minum. Saya ingat betul 7 jenis obat yang harus saya minum, dan saya hafal sekali obat-obat itu Bapak Ibu, hafal karena memang harus setiap hari saya minum begitu. Jadi saya hafal obat itu. Itu 1 bulan 2 minggu clear saya lepas, betul-betul tidak saya kurangi, tetapi betul-betul saya lepas. Jadi mah kronis saya betul-betul hilang Bapak Ibu, dan syukur saya hari ini memang saya tidak mengalami lagi permasalahan di perut itu, kecuali mungkin saya terlalu ceroboh, terlalu percaya diri, terlalu yakin sekali, lalu saya makan cabai banyak-banyak aja, saus itu ada kemungkinan saya akan mules sedikit gitu ya. Tapi besok kalau saya rajin lagi, saya ini dia hilang lagi ya.
Jadi itu perubahan-perubahan yang terjadi Bapak Ibu. Lalu sampai saat ini tensi itu tidak setinggi dulu. Kadang-kadang datangnya itu bisa 110/70, itu kan termasuk normal ya dok ya. Normal ya. Jadi 110, 120, kadang yang paling tinggi 140 itu baru. Tapi setelah proses HD itu memang masih mencapai sekitar 170, kadang sampai 180. Tetapi dia tidak terlalu berefek karena setelah HD itu memang naik, tapi nanti kalau istirahat sebentar 5 menit, 10 menit dia turun terus begitu. Nanti ditensi ulang lagi. Nah, ini bukan tanpa perubahan. Saya sangat bersyukur perubahan itu kecil, tapi pengaruhnya sangat luar biasa bagi saya. Secara mental, secara psikologis, saya lebih yakin begitu. Ini saya teruskan konsumsi ini Bapak Ibu. Dan ya, puji Tuhan, saya yang dulunya sulit beraktivitas, bekerja hanya 1 hari sekali, nah sekarang saya boleh bekerja dalam 1 minggu itu beberapa kali, untuk setidaknya saya bisa menunjukkan saya mandiri gitu ya. Saya tidak mau jadi orang yang hanya diam dengan penyakit ini kemudian sudahlah karena begini keadaan saya, ngapain lagi, lebih baik saya diam di rumah. Tidak. Jadi saya selalu membesarkan jiwa saya sendiri dan juga keluarga saya, orang tua saya katakan ini berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, ada jalan keluar dari Tuhan. Saya tunjukkan bahwa saya mampu mandiri. Kita sudah diberi jalan yang baik, Tuhan sudah tunjukkan, lakukan yang terbaik, kan begitu. Dan kemudian Bapak Ibu, hal yang paling saya juga berkesan sekali, kita boleh membagikan informasi yang baik ini kepada saudara-saudara kita yang memang dia belum sama sekali mengenal produk ini, dia skeptis betul-betul dengan hal-hal seperti ini, tapi dia mengalami hal-hal seperti kita ya, artinya berbaring, tidak sanggup berbuat apa-apa. Itu saya datangi saudara-saudara yang seperti ini. Dan alhasil perubahannya luar biasa. Rata-rata Bapak Ibu 1 bulan Bapak Ibu 1 bulan menunjukkan hasil. Ada yang cerita dengan saya, dokter sudah bilang harus operasi, tak bisa lagi dengan cara lain, tak bisa bangun. Tapi setelah 1 bulan saya memberikan support, motivasi. Takut memang konsumsinya itu takut, alasannya ada mah lah, ada ini lah. Saya dorong terus. Saya selalu pantau ya. 1 bulan belum habis box yang kedua tiba-tiba sudah bangun olahraga, berjemur di bawah matahari. Nah ini saya merasa berkat tersalur bagi mereka-mereka yang memang perlu begitu Bapak Ibu. Saya tidak mungkin, saya sudah mengalami ini bagi diri saya sendiri. Saya lihat saudara-saudara saya menderita, apa saya akan diam saja? Bukankah sekalipun dia misalnya menolak ini, tapi informasi yang baik ini, informasi itu pun sudah berkat. Hari ini dia tolak, mungkin saja minggu depan dia akan terima Bapak Ibu. Begitu. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Ya Bapak, mungkin